Astabrata. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Kolo Cokro merintih kesakitan, menahan luka di dadanya yang banyak mengeluarkan darah. Nini Warih berusaha menolongnya, sekalipun hatinya berdebar-debar dan ragu-ragu menolong lelaki itu. Tetapi perasaan hatinya sebagai seorang wanita menimbulkan rasa kasihan melihat laki-laki yang tubuhnya penuh luka itu. Dia berusaha menolongnya dengan membersihkan luka-luka itu dengan air hangat, lalu mengobatinya dengan ramu-ramuan. Tahanlah, aku akan membersihkannya dan aku akan mengobatinya. Aduh, perih sekali Nini, perih sekali. Memang sakit, tetapi tahanlah. Kalau kau tidak tahan, lukamu bisa membusuk. Luka-lukamu ini harus kuobati dengan porehan ramu-ramuan obat. Aduh, ini sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Aduh, pelan-pelan ini, pelan-pelan. Iya, aku sudah cukup pelan-pelan. Aku juga hati-hati. Luka di dadamu ini cukup dalam. Tenanglah. Kalau tidak kubersihkan dengan bersih, kotoran yang melengket pada lukamu bisa membusuk. Aduh, perih sekali. Setiap sakit baru, luka baru, apabila kita bersihkan, tentu saja timbul rasa sakit dan perih. Tetapi apabila kita biarkan saja, akan membusuk dan akan menjadi parah. Nah, tenanglah. Dan tahan sedikit. Iya, memang sakit sekali. Ini adalah cem-ceman ramu-ramuan. Sakit ini. Sebentar, tahanlah. Ini akan lebih sakit lagi dengan porehan-porehan. Ya, tahanlah. Aduh, ini. Iya, memang sakit sekali. Tetapi aku percaya 2 atau 3 hari lukamu akan kering. Ramuan-ramuan ini manjur sekali. Kolo Cokro merintih menahan sakit yang luar biasa. Sementara Nini Warih tetap mengobati dan memborehi lukanya dengan tenang. Kadang-kadang tangan Kolo Cokro menyentuh lengan Nini Warih. Ada getaran halus merayap dalam debaran jantung sanubarinya. Terima kasih. Tanganmu lembut sekali, Nini Warih. Terima kasih. Sudahlah, kau perlu istirahat. Aku boleh istirahat di sini barang semalam? Istirahatlah. Oh, Nini Warih. Betapa lembut, betapa halus sentuhan tanganmu. Bagai sentuhan bidadari kau menjamah tubuhku. Kau mengobati luka-lukaku, membersihkannya. Oh, Nini Warih. Sudahlah, istirahatlah, Kolo Cokro. Nini Warih, aku bahagia sekali. Hatiku damai dan tentram sekali mendapat jamahanmu. Kau memang bidadari yang turun dari kayangan dan bertugas untuk menolongku. Sudahlah, istirahatlah, Kolo Cokro. Aku akan membuatkan jahe manis untukmu, untuk menghangatkan tubuhmu. Terima kasih Nini. Dengan cekatan, Nini Warih meladeni Kolo Cokro dengan sepenuh hati. Tetapi dia melihat gelagat Kolo Cokro yang kurang baik. Nini Warih tak lama kemudian kembali dengan membawa semangkuk jahe manis yang hangat, kemudian menyerahkannya pada Kolo Cokro. Nah, minumlah agar tubuhmu hangat. Oh,
Terima kasih. Jahe manis buatanmu betul-betul menghangatkan tubuhku. Rasanya nikmat sekali, manis dan hangat. Semanis dan sangat dirimu, Niniwari. Sejak tadi kau selalu memuji Kolo Cokro. Aku memujimu dengan sepenuh hatiku, Niniwari. Iya, aku memuji dengan sepenuh hati dan jiwaku. Kau memang manis. Kau memang lembut. Dan jahe yang kau bikin pun hangat, manis dan menyegarkan tubuhku. Tenggorokanku terasa hangat dan segar. Serasa sakit penyakit hilang semuanya. Dan timbul kehangatan yang menjalar dari sentuhan jarimu. Terima kasih atas pujianmu. Jangan kau sentuh. Aku hanya ingin menyentuh jemarimu, Niniwari. Aku ingin mengucapkan terima kasih dengan sentuhan jemariku. Karena kau telah menyentuhku. Apa salahnya apabila aku memegang tanganmu? Memegang tanganmu saja. Jangan Kolo Cokro. Jangan kau sentuh. Masakan menyentuh tanganmu saja aku tidak boleh? Aku ingin sekali menyentuh jari jemari sehangat dan selembut jemari bidadari yang turun dari kayangan. Bidadari yang telah menolongku. Bidadari yang telah mengobatiku penuh dengan kasih sayang. Ayolah, izinkanlah aku menyentuhnya, Niniwari. Izinkanlah, aku mohon. Tanganmu juga hangat, Kolo Cokro. Tanganmu juga kukuh dan perkasa. Genggaman tanganmu seperti pengembara yang kehausan setelah berjalan di padang tandus. Kolo Cokro, ternyata kau juga memiliki kelembutan. Ada apa, Ki? Ada apa? Tidak ada apa-apa, Ronto. Hanya saja hati dan pikiranku terasa tidak enak. Mengapa tiba-tiba cawan yang kupegang bisa jatuh seperti ini? Ada apa ini? Apakah Ki Wari memikirkan putranya? Atau barangkali memikirkan istrimu? Aku tidak tahu, Ronto. Tetapi hati dan pikiranku serta perasaanku rasanya tidak enak. Aku khawatir kalau terjadi sesuatu pada anakku. Aku juga khawatir bila terjadi sesuatu pada istriku. Kami kemarin sudah mencegahnya. Tetapi, ya, istri Tuan sendiri yang berkeras hati untuk kembali ke Wisma. Memang ada baiknya dia kembali, Ronto. Sebab di sini pun ia tidak ada pekerjaan. Sementara aku harus memetak-metak ruang demi ruang. Memetak-metak tanah yang akan kita dirikan bangunan. Di sini ia kehilangan pekerjaan. Selain menyediakan makanan untukku, tidak ada lagi yang lain. Sementara kita sendiri sudah cukup makan daging buruan dan perbekalan yang kita bawa dari istana. Di sini ia merasa terganggu dan tidak tentram. Kau tahu, Ronto, bahwa kehadiran laki-laki pemburu itu senantiasa mengancam ketentramannya. Ya, kalau begitu, Ki Wari harus segera pulang kembali ke istana. Toh tempat di sini sudah jelas. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Tinggal menyuruh tenaga-tenaga untuk memulai pekerjaan ini. Masih banyak yang harus kupetak, Ronto. Untuk bangunan pesanggerahan dan wisma memang sudah jelas. Tetapi kita juga perlu mengetahui sejauh mana yang perlu kita buat taman. Apakah seluas hutan ini atau bagaimana? Ya, menurut Ki Wari sendiri bagaimana? Kau yang ahli di bidangmu. Aku tidak tahu. Aku hanya menemanimu. Aku perlu berbicara dengan Kanjeng Sultan. Kalau Kanjeng Sinuwun menghendaki seluruh hutan Kerapyak ini digunakan sebagai taman perburuan, maka mau tidak mau kita harus menancapkan tiang pancang di setiap batas wilayah hutan Kerapyak ini. Kau tidak perlu khawatir, Ki Wari. Kami bisa melakukannya dengan baik, percayalah. Kami prajurit-prajurit yang telah dipercaya Kanjeng Sultan. Kami tidak akan pernah mengecewakan Kanjeng Sinuwun. Kalau kau kangen pada istrimu, ya silahkan pulang. Sudah 5 hari kita di sini. Kalau aku masih bebas. Iya, besok pagi aku akan kembali ke istana. Aku ingin bertemu dengan Kanjeng Sinuwun. Siapa tahu ada yang bisa kuperoleh. Ya, tentu saja. Sebab beliau yang menginginkan tempat ini sebagai pesanggerahan dan tempat perburuan. Apabila kau mendapatkan restunya, tentu saja pekerjaanmu lebih enak. Kau tahu sendiri, Ronto. Ternyata hutan Kerapyak ini cukup luas. Luas sekali. Padahal aku memikirkan jangan sampai kalau Kanjeng Prabu berburu, dia kelelahan dan tersesat. Ini yang perlu kita jaga. Kuminta apabila besok pagi aku kembali ke istana, kau dan anak buahmu memasang tiang pancang. Maka demikianlah, Ki Wari membiarkan cawan yang pecah berantakan di tanah. Dia menyandarkan punggungnya di tempat duduk yang dibuat dari bambu dan kulit kayu. Dia termangu, pikirannya gelisah sekali.
Ronto hanya bisa diam. Prajurit itu bersidakap untuk mengatasi udara dingin di hutan Krapya. Sementara itu, Nini Warih yang ada di wismanya sedang melayani Kolo Cokro, di mana Kolo Cokro mulai berharap akan keterbukaan perempuan pujaannya itu. Selain wedang jahe yang hangat ini, apakah kau tidak mempunyai sedikit makanan untukku, Nini Wari? Kalau kau menginginkan makanan, barangkali aku bisa merebuskan pisang untukmu. Tidak usah repot-repot, Nini Wari. Kalau pisang itu masak, biarlah aku makan. Tidak perlu kau masak, tidak perlu kau rebus. Biarlah aku makan mentah saja. Kalau kau menginginkan pisang itu, mengapa kau tak mau melepaskan tanganku, Kolo Cokro? Rasanya aku tidak ingin melepaskanmu, Nini Wari. Betapa halus, lembut dan hangatnya tanganmu. Sejuk, ya sesejuk tangan bidadari yang menjamah orang sakit. Aku benar-benar tentram berada di sisimu. Aku tentram sekali tinggal di sini. Lepaskan, Kolo Cokro. Aku akan mengambil pisang untukmu. Kalau aku tidak akan melepaskanmu? Jangan begitu. Kalau ada yang melihat kita, tidak baik. Aku ini istri orang. Nini Wari, aku tidak mau tahu kau milik siapa. Tapi aku ingin tetap memegangmu. Dan aku tidak ingin berpisah darimu. Kolo Cokro, kau jangan kurang ajar. Lepaskanlah kedua tanganku. Jangan kau pegang erat seperti itu. Lepaskanlah. Tidak, Nini Wari. Aku tidak akan melepaskannya. Katanya perutmu lapar. Bagaimana aku bisa mengambil pisang itu kalau kau tidak mau melepaskan tanganku? Lepaskanlah, Kolo Cokro. Tidak, kau tidak perlu mengambil pisang itu. Biarkanlah perutku lapar, asal jiwaku kenyang. Aku ingin senantiasa bersamamu, Nini Wari. Memegang tanganmu dan mendekatlah. Jangan, lepaskan, Kolo Cokro. Jangan erat-erat, sakit. Jangan terlalu kuat memegang tanganku. Kalau tidak kupegang erat-erat, nanti kau lepaskan. Kolo Cokro, kau jangan kurang ajar. Aku ini istri orang. Dinding dan tirai di sini bisa mendengar dan bisa melihat, Kolo Cokro. Lepaskanlah, aku mohon. Cepat, lepaskanlah. Tidak, aku tidak ingin melepaskanmu, Nini Wari. Mendekatlah kemari. Kau mau duduk di sini? Kalau kau mau senantiasa duduk di sampingku, betapa bahagianya hatiku. Betapa damai dan tentram hidupku. Kolo Cokro, lepaskanlah. Jangan kau tarik aku, Kolo Cokro. Kau marah? Iya. Kalau kau semakin kurang ajar, aku akan marah. Aku telah menolongmu. Aku telah membersihkan luka-lukamu. Dan aku telah mengobatimu. Mengapa kau ingin kurang ajar pada aku? Dan aku telah memberikan tempat untukmu. Aku bisa mengusirmu keluar apabila kau kurang ajar seperti ini. Lepaskanlah tanganku. Nini Wari, maafkanlah aku. Aku tidak bermaksud kurang ajar kepadamu. Tetapi aku benar-benar ingin memegang tanganmu. Nini Wari, Nini. Kalau kau memiliki maksud jahat kepadaku, lebih baik kau segera pergi dari sini, Kolo Cokro. Cepat, pergilah sebelum orang lain mendengarkan. Sebelum aku berteriak-teriak minta tolong pada mereka. Cepat, pergilah dan bangkitlah dari sini. Nini Wari, maafkanlah aku. Aku tidak bermaksud jahat kepadamu. Sungguh Nini Wari. Lepaskanlah, lepaskan. Aku masih ingin memegang tanganmu. Lepaskan, tolong, lepaskan. Izinkanlah aku memegangmu. Mengusap. Kulitmu juga halus sekali, Nini Wari. Lepaskan, Kolo Cokro, lepaskan. Kolo Cokro. Nini Warih jengkel sekali. Ia melotot dan mengempaskan kedua tangannya yang dipegang erat oleh Kolo Cokro. Tetapi Kolo Cokro tidak mau melepaskannya. Akhirnya mereka pun tarik-menarik. Nini Warih tidak berani menjerit karena dia takut apabila ada orang lain yang mendengarnya. Kolo Cokro semakin beringas. Dia bangkit dari tempat tidur, lalu memegang dan menarik tubuh Nini Warih ke dalam pelukannya. Lepaskan, Kolo Cokro. Lepaskan. Nini Wari tidak akan melukaimu. Aku tidak akan menyakitimu, Nini Wari. Kau percaya kepadaku. Ayo, Nini Wari. Aku hanya ingin memegangmu, Nini. Lepaskan, Kolo Cokro. Tidak. Aku benar-benar akan berteriak dan menjerit. Nini Wari, percayalah Nini Wari. Aku tidak akan menyakitimu. Justru aku ingin membalas budi baik. Beginikah caranya membalas budi baik seseorang? Dengan memegang dan memaksa? Jangan salah mengerti, Nini Wari. Iya, kau jangan salah mengerti. Tenanglah, tenang. Aku tidak akan memaksamu. Aku ingin memberikan sesuatu yang terbaik untukmu. Kau tidak percaya? Nini Wari, kau baik sekali kepadaku. Kau telah menolongku dan kau telah mengobati luka-lukaku.
Percayalah, aku tidak akan melukaimu. Aku juga tidak akan menyakitimu. Apakah aku sudah gila? Apakah aku sudah sinting? Iya, kau gila, kau sinting. Tidak, Nini. Aku tidak gila, aku tidak sinting. Tetapi aku ingin memberikan yang terbaik untukmu. Kolo Cokro, lepaskanlah. Ada yang melihat kita. Akibatnya bisa runyam. Lepaskanlah. Aku tidak bermaksud jahat kepadamu, Nini. Tapi aku ingin memberikan yang terbaik untukmu. Lepaskanlah tanganku. Ayolah. Lepaskan. Tidak, aku tidak akan melepaskan. Aku ingin memegangmu. Dan aku tidak ingin berpisah denganmu ini. Kolo Cokro, kau jangan gila, jangan sinting. Aku ini istri orang. Lepaskan, lepaskan. Tenang. Aku tidak akan berbuat kasar kepadamu. Percayalah, aku ingin melakukan yang terbaik untukmu. Untuk itu, bantulah aku. Kau jangan meronta-ronta. Tenang. Kalau kau mau bersikap tenang, maka kita akan bisa menikmati keindahan bersama. Sebaliknya, apabila kau meronta-ronta seperti ini, kau tidak akan bisa menikmati indahnya dunia ini. Kolo Cokro, kau benar-benar gila. Lepaskanlah aku. Lepaskan. Dan segera pergi dari sini. Kau benar-benar tidak mau menolongku. Menolong apa lagi? Aku sudah mengobati luka-lukamu. Aku telah memberikan minuman untukmu. Dan aku telah memberikan tumpangan untukmu. Menolong apa lagi? Benar, Niniwari. Kau memang telah mengobati luka-lukaku. Kau telah membersihkan dan kau telah memberikan minuman hangat untukku. Tetapi sekali lagi tolonglah. Hatiku ini masih luka. Hatiku masih tertoreh. Dan obatnya hanya ada padamu. Iya, hanya dirimulah obatnya. Gila, Kolo Cokro. Kau benar-benar sinting. Pergilah dari sini. Lepaskan aku. Lepaskan. Tidak, Niniwari. Sebelum kau mengobati hatiku, aku tidak akan melepaskanmu. Janganlah berteriak-teriak. Seandainya kau berteriak kencang sekalipun, toh suamimu tidak akan mendengarnya. Dia sedang asik dan sibuk di hutan kerapiak. Ia mengabaikan dirimu. Kalau ia sayang kepadamu, tentu saja ia tidak akan membiarkanmu pulang ke sini sendiri. Lepaskan. Ketahuilah, Niniwari, ketika kau pulang sendiri, aku mengawalmu. Aku menguntitmu dari belakang karena aku khawatir terjadi sesuatu padamu. Sekalipun kau telah dikawal beberapa orang prajurit, tetapi aku tidak yakin mereka bisa menjamin keselamatanmu. Kolo Cokro, ku mohon, kau pergi dari sini. Jangan kau permalukan keluargaku. Lepaskanlah. Dan pergilah dari sini. Aku harus melepaskanmu. Iya, lepaskanlah. Lepaskanlah, Kolo Cokro. Kalau aku lepaskan dirimu, artinya aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku ingin menciummu. Bolehkah, Niniwari? Gila kau. Lepaskan. Lepaskan. Niniwari, bukankah aku sudah minta izin kepadamu? Aku minta izin untuk mencium sekali saja di pipimu ini. Tidak. Kalau di keningmu? Tidak. Andaikan di bibirmu? Tidak. Tidak. Lepaskan. Aku tidak sudi kau sentuh. Cepat. Lepaskan. Kau benar-benar akan berteriak. Oh, kau akan berteriak? Niniwari, ketahuilah, kalau kau nanti berteriak, yang malu bukan aku. Aku bisa menghilangkan diri. Kalau kau berteriak, aku dengan cepat bisa melenyapkan diri dan kau akan malu. Kolo Cokro, kau benar-benar biadab. Kau tidak mengerti perasaan perempuan. Lepaskan aku. Aku ini istri orang, Kolo Cokro. Oh ya, aku tahu kau memang istri Wari. Aku ingin mencicipi sejauh mana indahnya, nikmatnya, moleknya istri Wari yang cantik jelita. Niniwari, kalau kau mau ikut aku, kau akan mulia. Kau tidak hanya sekedar menjadi istri juru taman. Kalau kau ingin menjadi istriku, kau akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan mampu diberikan oleh suamimu. Aku ini Kolo Cokro. Aku ini memiliki segala-galanya. Kau minta istana, kau minta apa saja, harta benda, intan permata. Aku bisa memberikannya untukmu. Kau mau ikut aku ke Demak? Ayo. Kita tinggalkan suamimu. Kita tinggalkan masa lalu itu. Ayo. Kolo Cokro, aku sudah punya anak dan suami. Aku tidak mungkin meninggalkan mereka. Kau jangan gila. Lepaskanlah. Lepaskan. Niniwari kembali menghempaskan kedua tangannya, tetapi Kolo Cokro semakin kuat mencengkram tangan itu. Bahkan kemudian menarik tubuh Niniwari hingga tubuh mereka menjadi rapat sekali. Kolo Cokro, lepaskan. Lepaskanlah. Cepat lepaskan. Di antara kita tidak ada batas lagi. Dan aku akan menjadi orang yang bodoh seumur hidupku apabila aku melepaskanmu begitu saja saat ini. Kolo Cokro, kau tidak kasihan kepada aku. Aku mempunyai anak dan suami. Lepaskan. Lepaskanlah. Lepaskan aku. Izinkanlah aku merengkuhmu.
malam ini saja. Karena kau telah menolongku dan kau telah memberikan sesuatu yang terbaik, maka aku akan memberikan yang terbaik pula untukmu. Tetapi tidak dengan cara seperti ini. Kalau Cokro, kau benar-benar gila. Tidak, Niniwari, aku tidak gila. Kau akan benar-benar bisa menikmatinya apabila kau mau. Tetapi kalau kau menolaknya, maka kau tidak akan bisa menikmati apa-apa. Lepaskan. Jangan sia-siakan kesempatan yang indah. Jangan sia-siakan kesempatan yang manis ini. Lepaskan kalau Cokro. Lepaskan. Lepaskan aku. Kenapa, Ki? Kenapa? Kau sejak sore gelisah hingga larut malam seperti ini. Kau tidak bisa tidur. Aku benar-benar gelisah, Ronto. Aku tidak tenang. Malam ini juga aku harus kembali ke Mataram. Aku akan kembali. Kiwari, perjalanan malam hari sangat berbahaya. Tapi aku bisa menjaga diri. Aku akan kembali. Aku mau pinjam kudamu. Kiwari, aku akan menyertaimu apabila kau kembali ke istana. Tidak perlu. Kau tidak perlu mengikutiku. Jangan mengikutiku. Aku bisa menjaga diri sendiri. Tetapi tolong, uruslah anak buahmu. Dan besok pagi ku minta kau memasang tiang pancang di seluruh wilayah yang telah kutentukan menjadi taman ini. Tidak, Kiwari. Aku bisa menyerahkan tugas ini pada yang lain. Aku harus menyertaimu. Kumohon kau mau mendengarkan kata-kataku, Ronto. Aku akan kembali ke istana. Dan besok pagi aku akan kembali ke sini. Percayalah. Paling tidak sebelum matahari tinggi, aku akan sampai di sini. Aku akan ke Mataram. Kudamu kupakai. Kiwari, Tenanglah, kau tidak perlu gelisah. Kiwari meninggalkan Ronto bengong di barat. Dia kemudian melangkah menuju ke tempat pengikatan kuda. Dia mengambil kuda Ronto, lalu melompat ke atasnya. Sementara malam telah larut, tetapi dia bertekad untuk kembali ke istana Mataram. Heran. Mengapa? Ada apa ini? Aneh sekali. Aneh itu Kiwari. Ia nampaknya bisa bicara dengan mata batinnya. Ada apa, Ronto? Kau melihat sendiri, Janur. Kiwari kembali ke istana Mataram. Apa? Kiwari kembali ke Mataram? Ia pulang ke istana? Iya. Nampaknya ada sesuatu yang penting, Janur. Aku telah menahannya. Tetapi ia tidak bisa. Malam ini juga ia harus kembali ke istana. Ada masalah? Aku tidak tahu persis. Nampaknya ya memang ada permasalahan yang penting sekali. Kau tahu, hati seorang seniman lebih peka dibandingkan dengan orang-orang biasa. Aku melihat dia memiliki ilmu yang tidak kita miliki. Tapi seharusnya kau menahannya, Ronto. Kalau terjadi apa-apa di perjalanan. Ya, kalau begitu, bagaimana kalau kita mengikutinya? Lalu pekerjaan kita di sini bagaimana? Untuk itulah aku sendiri bingung. Kasihan. Ia gelisah sekali sejak sore. Ada apa ya? Kalau pekerjaannya tidak berat, ia bisa mengerti keadaan. Tetapi nampaknya ada sesuatu yang penting sekali yang tidak bisa ditinggalkannya. Lalu tugas kita besok pagi bagaimana? Apakah kita bisa melakukan pekerjaan? Kita bisa melakukan apa yang perlu kita kerjakan. Kita besok pagi memasang tiang pancang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ronto dan Janur benar-benar gelisah memikirkan Kiwari. Mereka tidak tahu apa sebetulnya yang telah terjadi pada diri tuannya. Sementara Kiwari terus memacu kudanya semakin kencang. Kau kuikat di sini saja, Hitam. Nini, bukalah pintu, Nini. Bukalah pintu. Kakang pulang. Suamimu pulang. Pergilah dari sini. Cepat, pergilah. Kakang. Kakang. Nini. Kakang. Maafkan aku, Kakang. Ada apa, Nini? Ada apa? Kakang, untuk kau pulang, Kakang. Aku tidak bisa tidur. Pekerjaanmu sudah selesai, Kakang? Belum.
Pekerjaanku masih banyak. Aku di Kerapiak hanya merasa tidak enak. Ada apa, Nini? Mengapa kau tiba-tiba menangis? Ada apa? Kakak, aku ternyata tidak tahan sendiri di sini. Aku ingin pulang, Kakak. Aku ingin ke kampung halaman. Aku ingin melihat Sukmo. Aneh. Aku datang tiba-tiba kau menangis seperti ini. Berkatalah jujur kepadaku. Ada apa? Bicaralah jujur kepadaku. Katakan apa yang terjadi selama aku tinggal di hutan Kerapiak. Ada apa, Nini? Kau adalah istriku. Kau ibu dari Sukmo. Katakanlah, Nini, ada persoalan apa? Kau benar-benar tidak bisa melupakan anak kita? Iya, Kakak. Aku tidak bisa melupakannya. Aku semakin kesepian. Izinkanlah aku pulang ke kampung, Kakak. Izinkanlah. Kakak, kau mengerti hatiku, kan? Kalau kau memang ingin ketemu anak kita, kalau kau ingin pulang, baiklah. Besok pagi kita harus menghadap Kanjeng Sinuwun. Kita pamitan kepadanya. Artinya kita memang tidak diperkenankan untuk bersama-sama di sini. Tetapi ku minta kau harus tahu, kalau kau pulang ke kampung halaman, artinya aku tinggal di sini sendiri. Dan kau bersama anak kita. Temanilah Sukmo. Kakak, jadi kau izinkan aku pulang, Kakak? Kita menunggu keputusan Kanjeng Sinuwun. Nini Warih memeluk erat suaminya. Dia menjatuhkan kepalanya di bahu suaminya itu. Dia merasa berdosa, merasa menyesal, tetapi dia tidak berani mengungkapkan kesalahan dan dosanya pada suaminya itu. Sementara itu, Ki Warih sendiri merasakan keganjilan pada diri istrinya. Dia hanya bisa merengkuh dan menepuk-nepuk pundak istrinya, lalu mencium leher istrinya penuh kasih sayang. Nini Warih jadi semakin tidak enak. Dalam hatinya berontak, bergolak, penuh dengan penyesalan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.